Oke, setelah tadi kita membuat perencanaan, kemudian melihat analisa kelayakan usahanya dan merasa bahwa oke, ini semuanya sudah oke, maka kita bisa melanjutkan dengan mencetak. Jadi di sini sudah disiapkan proyeksi mulai dari penjualan, laba rugi, arus kas, baik yang formatnya format bulanan. Ini format bulanannya bisa sampai 60 bulan. Kemudian ada laba rugi yang formatnya tahunan. Ini sudah disiapkan untuk bisa langsung dicetak. Jadi kalau kita klik cetak di sini, ini sudah formatnya sudah dirapikan. Tapi kalau ingin dirapikan kembali tidak ada masalah karena mungkin setting printernya berbeda sehingga ada ataupun ada yang ingin dipilih, mungkin kita tidak ingin mencetak 5 tahun, hanya ingin mencetak 3 tahun, silahkan disesuaikan dengan menu printer yang ada. Kemudian di sini kan kita lihat ada yang kosong nih. Kita tidak ingin mencetak, kita bisa memilih ini dan meng-hide. Ya. Jadi jangan di-delete tapi bisa di-hide. Jadi kalau kita lihat kembali di cetakan, kita akan lihat bahwa hanya yang ada itemnya saja yang di-print. Ini opsional. Termasuk juga yang di bulanan. Ini kalau memang kita tidak ingin mencetak, kita bisa meng-hide yang ini. Ya. Selain proyeksi bulanan dan proyeksi tahunan, juga sudah disiapkan format yang memang siap dicetak kalau ingin dijadikan sebagai lampiran proposal. Soalnya kenapa di sini ada angka 1, ringkasan eksekutif, kemudian permodalan, ini dimulai dari angka 2. Ya. Kita mulai dari ringkasan eksekutif. Ini juga sudah siap cetak, dan kalau ada yang ingin tidak ditampilkan, ini kita bisa pilih, ini kita hide. Jadi kalau kita pilih di sini, ini sudah tinggal dicetak. Ya. Kemudian permodalan juga sama, ini bisa kita hide yang memang tidak ada isinya. Ya, jadi kalau kita klik di sini, ini ada yang kosong. Ya, ini kita bisa hide. Dan di sini sudah dilengkapi dengan grafik, jadi memang hanya tinggal dicetak. Kemudian di sini proyeksi yang mungkin berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang cetak di sini ada grafiknya, kalau yang dicetak di sini hanya satu laporan saja. Jadi kalau di sini sudah digabung untuk laporan yang ada, dan di sini sudah dilengkapi tabelnya. Jadi kalau kita pilih menu cetak, di sini yang setahun sudah disiapkan, ya. Dan sama kalau ada yang tidak ingin ditampilkan bisa di hide. Kemudian untuk proyeksi 5 tahun juga sama, sudah ada tabelnya di sini. Sudah siap cetak juga sebagai lampiran. Ya, jadi kalau dijadikan sebagai lampiran ini tidak perlu harus merapikan lagi karena angkanya betul-betul berdasarkan dari asumsi usaha diisikan. Yang perlu dirapikan hanya kalau kita ingin ada yang tidak ditampilkan, kita bisa meng-hide. Dan kalau sudah dicetak, bisa dimasukkan sebagai lampiran dari proposal yang dibuat. Atau kalau mau di-copy juga tidak ada masalah. Untuk misalnya sebagai ditampilkan untuk presentasi, ini tinggal di-copy saja. Apakah ringkasan eksekutifnya, ataukah proyeksi tahun pertama, ataukah proyeksi 5 tahun, mau di-copy di sini. Tinggal copy, kita paste di PowerPoint. Oke, mungkin itu saja. Dan ini beberapa modul, atau mungkin hampir banyak modul ini sama dengan bisnis plan untuk jenis yang lain. Jadi mungkin secara kolom-kolomnya sama, hanya saja mungkin penjelasannya menggunakan contoh yang lain. Tidak masalah, yang penting ditangkap intinya saja dulu. Ya. Dan nggak perlu takut terhadap salah ngisi atau bagaimana, silakan saja di asumsi usaha ini diisikan, kemudian diganti-ganti, karena kalau misalnya nanti ada salah, bisa menggunakan file aslinya lagi untuk diisi ulang. Ya, jadi di sini kita bisa bereksperimen dengan kira-kira usaha mana yang paling menguntungkan, angka mana yang paling bagus, apakah ini reasonable, silakan dirubah-rubah di modul rencana usaha ini.